Halo, aku Tunjung. Aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku waktu pergi ke Korea di winter 2018. Yuk kita lihat videonya. Jadi kita itu berangkat ya, aku sama teman-teman aku termasuk sama ibu aku juga. Jadi kita pergi dari Jakarta itu berangkat naik Garuda jam 11 malam dan kita baru mendarat sekitar jam 8. Nah, dari sana kita pakai rombongan, jadi kita pakai ikutan tour. Dari sana langsung ke Nami Island. Nah, perjalanan dari Incheon sendiri ke Nami Island itu lumayan jauh, sekitar dua setengah jam karena baru nyampe itu udah hampir jam 12 siang. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, Incheon Airport itu nggak ada di Seoul, dia nggak di kota Seoul, dia di pulau sendiri. Lebih tepatnya berada di sekitar baratnya pulau kota Seoul. Dan jadi kalau dari Seoul ke Nami Island itu agak sedikit ke timur laut, jadi baru masih harus melewati beberapa kota lagi ke sana. Tapi sebetulnya kalau dari segi jarak kayak kayak dari Banten ke Bogor kali ya, mungkin sekitar kayak gitu jauhnya. Nah, nyampenya kita di Nami Island itu ternyata lagi sebetulnya itu belum masuk tanggal-tanggalnya udah mulai salju. Emang udah masuk winter sih, cuman belum mulai turun salju di mana-mana gitu. Aku sebelumnya udah nyari-nyari kan, jadi kayak nanya-nanya sama teman aku yang tinggal di Korea maupun yang atau udah pernah tinggal di Korea kayak biasanya di winter itu kalau bulan Desember mulai salju tanggal berapa sih? Dinginnya tanggal berapa sih? Kayak milih bajunya tuh harus yang kayak gimana? Setebal apa sih kita perlu pakai baju gitu? Kata teman-teman aku, lu tanggal segitu belum kok, belum masuk dingin-dingin banget, itu mah belum salju, tapi baru angin-angin aja. Oke, cuman karena aku takut salah baju, jadi tetap aja kita bawa outfit buat winter ya gitu. Kayak jaket winter yang tebel banget, terus sampai hoodie sampai segala macam aku udah bawa dan udah pakai juga. Dan pas banget kita harus setelah nyebrang. Jadi kalau kita nyampe Nami Island itu kita harus nyebrang dulu. Namanya aja island ya. Kita harus naik boat dulu sekitar 10 menit. Begitu nyampe, ternyata itu langsung dong hujan salju dan itu nggak deras sih sebetulnya, cuman langsung dingin banget. eh Waktu pulang sih kakak aku bilang kita beruntung banget karena emang jarang. Dan Nami Island pas lagi hujan salju itu bagus banget. Dia biasa aja bagus dan itu ditambah lagi efek ada hujan salju itu tambah keren banget. Cuman ya seperti yang kita sudah tahu winter itu dingin. Dan itu dingin banget emang sih. Nah, kebetulan banget aku ada makanan yang aku pengen banget nyoba dan itu cuman ada di keluar kalau winter, namanya hotdog. Hotdog itu dia itu makanan dari apa ya? Tok itu kan kue beras namanya hotdog. Jadi hotdog itu istinya eh kayak apa ya namanya dia? Kayak dorayaki, cuman dalam dia dari ubi dan dalamnya itu ada kacang merahnya. Terus kebetulan di situ juga ada yang jual goguma latte. Jadi goguma latte itu goguma tuh juga ubi. Jadi dari kita minum kopi dari ubi dan itu lucu banget rasanya, sumpah itu kayak ubi cilembu dijadiin kopi. Itu enak. Sorry aku ralat ya, ternyata hotdog itu isinya madu bukannya kacang merah. Nah, udah lihat kan gimana winter di Nami Island dan hotdog yang tadi aku omongin. Nah, abis dari Nami Island, kita akan bermalam di Soraksan. Jadi sebetulnya itu udah ngarah ke Soraksan International Park. Jadi itu masuk dalam pegunungan Tebet, jajaran pegunungan Tebet. Nah, kita kan sebelumnya kalau kita dari Nami Island tuh daerahnya namanya Chuncheon. Nah, kalau dari Chuncheon ke apa namanya ke Soraksan, ke daerah Sorak National Park itu sekitar mungkin kalau di sini ngelewatin beberapa kota. Kita harus ngelewatin ya kalau dari perjalanan sekitar 2 jam lagi, 3 jam, 3 sampai 4 jam lagi. Karena aku nyampe ke di Soraknya itu malam. Dan nanti kita bisa lihat sendiri ya, itu kamarnya gede banget teman-teman. Itu kita nyangka kita bakal sekamar berempat atau berlima karena itu kamarnya luas banget. Oke, nanti kita lihat, kita cek langsung aja kamarnya yang di hotel yang di Sorak itu kayak gimana. Oke.
Nah, udah lihat kan gimana winter di Nami Island dan Hottok yang tadi aku omongin. Nah, abis dari Nami Island, kita akan bermalam di Soraksan. Jadi sebetulnya itu udah ngarah ke Soraksan International Park. Jadi itu masuk dalam pegunungan Tebek, jajaran pegunungan Tebek. Nah, kita kan sebelumnya kalau kita dari Nami Island tuh daerahnya namanya Chuncheon. Nah, kalau dari Chuncheon ke ke Soraksan, ke daerah Sorak National Park itu sekitar mungkin kalau di sini ngelewatin beberapa kota. Kita harus ngelewatin ya kalau dari perjalanan sekitar 2 jam lagi, 3 jam, 3 sampai 4 jam lagi. Karena aku nyampe di Soraknya itu malam. Dan nanti kita bisa lihat sendiri ya, itu kamarnya gede banget teman-teman. Itu kita nyangka kita bakal sekamar berempat atau berlima karena itu kamarnya luas banget. Oke, nanti kita lihat, kita cek langsung aja kamarnya yang di hotel yang di Sorak itu kayak gimana. Oke. Dan ini kamar kita di mana ini? Di Sorak ya. Ini kondominium guys. Tuh ada dapurnya. Dan ada meja makannya, ada kulkas, terus ini ada Mbak Ana, ini kayak prasasti di sini. Terus ini kamar tidurnya. Terus ini ada kamar mandi di sini. Kamar mandi. Mana lampunya? Jeng. Dan tahu nggak, ini kita cuma berdua doang. Wow, oke. Nah, karena kita udah di daerah Sorak National Park, jadi habis dari hotel, habis check out, kita langsung ke Sorak National Park itu. Nah, Sorak National Park itu jadi bentuknya dia kayak gunung batu gitu, cuman karena itu lagi winter dan Sorak itu tuh gunungnya tuh putih. Jadi emang kalau kata tour guide-nya tuh emang sebetulnya kayak istilahnya gunung putih gitu deh. Nah, di Soraksan ini kalau kita turun bis, kita masih harus naik kereta gantung dulu untuk ngelewatin si gunung batunya tadi untuk sampai agak ke atas. Tapi setelah itu kita harus naik tangga lagi. Nah, ini biasanya kalau nggak kuat atau misalnya kayak lagi hamil atau misalnya punya anak kecil atau emang nggak kuat jalan nanjak, bisa nunggu aja di sana ada kafe. Tapi berhubung nanggung lah ya udah nyampe sana dan penasaran, jadi aku naik tangga yang lumayan lah sekitar 10 sampai 15 menit dan itu lagi winter. eh Cukup licin sih, jadi beberapa kali teman-teman aku pada kepleset. Untungnya alhamdulillahnya aku nggak kepleset sih. Nah, jadi nanti kita lihat aja videonya gimana pas sudah di atas ya. Nah, karena kita udah di daerah Sorak National Park, jadi habis dari hotel, habis check out, kita langsung ke Sorak National Park itu. Nah, Sorak National Park itu jadi bentuknya dia kayak gunung batu gitu, cuman karena itu lagi winter dan Sorak itu tuh gunungnya tuh putih. Jadi emang kalau kata tour guide-nya tuh emang sebetulnya kayak istilahnya gunung putih gitu deh. Nah, di Soraksan ini kalau kita turun bis, kita masih harus naik kereta gantung dulu untuk ngelewatin si gunung batunya tadi untuk sampai agak ke atas. Tapi setelah itu kita harus naik tangga lagi. Nah, ini biasanya kalau nggak kuat atau misalnya kayak lagi hamil atau misalnya punya anak kecil atau emang nggak kuat jalan nanjak, bisa nunggu aja di sana ada kafe. Tapi berhubung nanggung lah ya udah nyampe sana dan penasaran, jadi aku naik tangga yang lumayan lah sekitar 10 sampai 15 menit dan itu lagi winter. Cukup licin sih, jadi beberapa kali teman-teman aku pada kepleset. Untungnya alhamdulillahnya aku nggak kepleset sih. Nah, jadi nanti kita lihat aja videonya gimana pas sudah di atas ya. Kita lagi di Mount Sorak ini, puncaknya dingin banget. Tapi keren, naik tangganya agak lumayan. Tapi keren banget sumpah. Subhanallah. Gimana? Bagus banget kan puncaknya Soraksan? Nah, kita abis dari sana masih harus pergi ke beberapa tempat liburan lainnya. Jadi kita abis dari situ langsung balik lagi ke Seoul. Kita ke Gyeongbokgung Palace, itu
Kalau kalian suka nonton drama sejarah Korea, pasti tahu deh itu istana. Istananya tempatnya si raja-raja yang suka di film-film drama Korea itu loh. Nah, jadi kita di sana untuk lihat-lihat. Kebetulan nyampainya udah rada sore, jadi kita nggak bisa ngabisin waktu lama. Tapi itu istana bagus banget, masih amat sangat dijaga daerahnya. Dan sebetulnya bisa nyewa hanbok kalau di sana. Jadi kalau mau keliling-keliling pakai hanbok tuh ada banget tempatnya. Cuman karena kita nyampainya telat, jadi itu kayak udah nanggung banget kalau mau minjem karena cuman sebentar. Jadi kita nggak nyewa gitu. Oke. 这不是啊，不是，它叫珠子，就是。Selesai dari Gyeongbokgung Palace, kita akan ke Dongdaemun. Nah, kalau kalian mau tahu Dongdaemun itu tempat pasar, jadi namanya Dongdaemun Market. Dongdaemun Market itu biasa kalau kalian mau beli belanja online oleh-oleh, kayak pernik-pernik, termasuk kalau kalian biasa dikasih oleh-oleh kaos kaki dari Korea, itu pasti belinya di Dongdaemun karena itu cuma 10.000 won. Kita dapat 3 kaos kaki. Nggak 3, bisa dapat 5 kaos kaki. Itu banyak banget oleh-oleh ada di sana, dan harganya bisa nego, namanya juga masih pasar ya saudara-saudara. Oke, gitu aja untuk hari ini. Selesai dari Gyeongbokgung Palace, kita akan ke Dongdaemun. Nah, kalau kalian mau tahu Dongdaemun itu tempat pasar, jadi namanya Dongdaemun Market. Dongdaemun Market itu biasa kalau kalian mau beli belanja online oleh-oleh, kayak pernik-pernik, termasuk kalau kalian biasa dikasih oleh-oleh kaos kaki dari Korea, itu pasti belinya di Dongdaemun karena itu cuma 10.000 won. Kita dapat 3 kaos kaki. Nggak 3, bisa dapat 5 kaos kaki. Itu banyak banget oleh-oleh ada di sana, dan harganya bisa nego, namanya juga masih pasar ya saudara-saudara. Oke, gitu aja untuk hari ini. Ada tour guide gue tuh yang pakai jaket hijau. Kita lagi di bisa datang beneran. Yeay. Hari selanjutnya kita mulai dengan belanja. Jadi hari ini tuh hari terakhir kita banget untuk jalan-jalan. Hari itu kita bakal ke Lotte Duty Free. Jadi kalau kalian yang belum tahu Lotte Duty Free itu tempat kalau kita di sana nanti pajaknya, karena kita namanya turis, pajaknya bisa dikembaliin. Jadi nanti kalau kita udah nyampe bandara, apa yang kita beli di Lotte Duty Free itu nanti bisa di refund untuk pajaknya. Jadi enak banget kan kalau kita belanja tanpa pajak. Terus kita juga ke daerah Itaewon. Jadi Itaewon itu daerah sebetulnya banyak turis dan banyak banget makanan Islam yang halal-halal. Jadi karena masjid di kota Seoul itu cuma ada di daerah Itaewon. Jadi kalau kalian mau ngerasain gimana sholat di Itaewon, di masjid di Seoul, itu cuma ada di sana doang ya. Dan teman-teman, wudhu di daerah winter itu, lagi musim winter, itu sakit banget. Berhubung aku, itu sakit banget, kena air di sana tuh dingin banget. Cuman sayang banget aku nggak sempat banget ngerekam dan ngevideoin waktu lagi di Itaewon karena kebetulan handphone aku waktu itu mati. Nah, selanjutnya kita setelah dari Itaewon kita mau ke Namsan Tower. Namsan Tower ini sebetulnya dia tuh kayak menara TVRI, cuman di pusatnya tuh di atas, ada di atas perbukitan gitu. Di atas perbukitan, rada tinggi tempatnya dibanding daerah kota yang lain. Dan itu kalau mau naiknya ada kereta gantungnya, cuman kebetulan kita waktu itu nanjak aja jalan kaki biasa. Agak lumayan sih, cuman masih nggak separah waktu lagi di Sorak. Kita juga sebetulnya kalau mau naik ke towernya lagi ke atas itu bisa, tapi itu bayar lagi sekitar 20.000 won, yang katanya sih nyampe di atas tuh nggak ada apa-apa, cuman restoran aja. Berhubung kita hemat biaya, aku mutusin untuk nggak usah naik, kita mainan burung aja di depan, itu banyak burung-burung untuk dikasih makan. Atau buat yang nggak tahu juga, Namsan Tower itu ada tempat lokasi yang buat gembok cinta. Jadi kalau kalian biasa nonton drama Korea dan suka, biasa mereka pergi ke tower terus ngunci pakai gembok gitu di pagar-pagar, itu ada di Namsan Tower. Oke, nanti kita lihat aja videonya gimana di sana ya. Ya, ini Namsan Tower. Nyampe atas, lagi nanjak. Lumayan dingin.
Selesai dari Namsan Tower, kita mau ke Myeongdong. Nah, buat kalian yang suka banget skincare Korea, kayak aku nih misalnya, itu Myeongdong tuh surga banget buat kalian karena itu emang kayak apa ya namanya? Itu kayak satu daerah yang isinya cuman tukang skincare. Itu kayak yang di sini toko sini Nature Republic, yang di sini itu Laneige, yang di sini itu A2D, itu kayak bisa masuk kemana aja. Aku ingat banget karena aku tuh nyasar di Myeongdong karena aku nyari skincare tertentu yang aku beli di yang emang aku suka pakai di sini. Tapi ternyata di sana tuh store-nya tuh nggak gede, jadi aku harus nyari keliling-keliling di Myeongdong sampai nyasar. Begitu udah nyampe sana, ternyata tokonya masih ada sih, cuman barang yang aku cari nggak ada. Itu jadi sedih banget. Dan aku udah sedih, aku masih bingung gimana cara baliknya lagi ke titik yang awal. Dan aku harus nanya-nanya lagi sama penduduk sekitar sambil pura-pura, nggak pura-pura sih, sampai akhirnya aku beli ini beli itu dalam rangka mau nanya. Yang ujungnya mereka juga bingung. Kayak, berhubung aku ternyata lumayan alhamdulillah mendapatkan kemampuan untuk apa namanya peta buta. Jadi itu modal nekat aja, kayaknya gue tadi habis dari sini deh, kayaknya gue tadi belok dari ini deh, makanya aku bisa balik lagi dengan selamat ke tempat titik awal tadi kita janjian. Alhamdulillah banget. Jadi nih susu pisang yang terkenal di Korea. Dan ini rasa pisang ya. Ini enak banget. Tapi sebetulnya menurut gue ada yang lebih enak lagi. Yang lebih enak lagi itu ini. Kalau kata yang punya sih Mbak Ana, ini rasanya kayak milk kita. Tapi emang seriusan mirip, jadi enak. Bisa kebayang lah ya, milk kita versi cair nih kayak gini bentuknya. Melona, susu melona saha. Jadi sebuah kekalapan Tunjung ya. Nih coba lihat belanja apa ini di sini. Oreo. Beli kopi. Terus ini samyang. Samyang. Permen lagi. Permen lagi. Dan permen lagi. Hey. KitKat rasa strawberry. Ada KitKat strawberry. Sama ini Oreo ini cuman ada di Korea. Ini sereal Oreo. Dulu ada di luar tapi di tempat lain, tapi sekarang udah discontinue dan cuman ada. Hey. KitKat rasa strawberry. Ada KitKat strawberry. Sama ini Oreo ini cuman ada di Korea. Ini sereal Oreo. Dulu ada di luar tapi di tempat lain, tapi sekarang udah discontinue dan cuman ada. Kacang. Oh iya, ini gemes banget. Ini gemes banget. Ini nggak tahu apaan sebetulnya, cuman pokoknya beli. Terus sebagai penyuka cup-cup, ini ada rasa yang udah lama nggak pernah ada di Indonesia. Iya, rasa yang sudah lama tidak ada lagi. Gembok cinta, love. Nggak ada yang perlu gue gembok di sini hatinya, jadi ya udahlah ya. Hehehe. Gembok cinta, love. Nggak ada yang perlu gue gembok di sini hatinya, jadi ya udahlah ya. Hehehe. Luas ternyata. Ini ada mesin gembok. Jadi abis gemboknya dikunci, kuncinya taruh sini guys. Tuh. Tapi kenapa gambar begini? Adlock. Tapi view-nya bagus loh. Ini baru keluar imigrasi. Last day, pulang. Orang norak lewat gerbang. Enggak, orang lagi video. Idih, nggak mau buat antivirus. Ini lagi video. Oh, yang katanya pengen masuk video juga nih Bu nih. Oh, udah Bu, udah masuk Bu. Udah tenar, coba dadah sama kamera. Dadah, udah ketinggalan.
Nah, besoknya kita cuman nggak ngapa-ngapain, nggak cuman lagi, kita cuman flight pulang aja. Jadi kita emang pulang naik flight jam 1 siang. Jadi kita kan nyampe tuh malam di Soekarno-Hatta International Airport di Terminal 3 waktu itu sih. Cuman overall itu pengalaman yang luar biasa banget. Jadi untuk bisa ke Korea pas lagi winter itu oh kayak gini tuh namanya salju ya gitu. Selama ini kita mungkin cuma ngeliat gambarnya aja, kita kira itu ketobet jatuh gitu, padahal enggak, itu air. Itu air, dan bukan air sih, salju ya, butiran-butirannya kayak gimana, yang ngeliat itu butiran salju ada di tangan, oh kayak gini bentuknya gitu. Yang selama ini mungkin kita cuma suka lihat di komik atau di TV atau di kartun kayak ah masa sih sampai segitunya, ternyata oke, emang segitu dinginnya gitu. Oke, segitu aja cerita aku tentang liburan ke Korea di winter 2018. Dadah. Dadah. Bandara internasional ya kenapa?